Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di diskusi kami. Di video kali ini, kami berempat akan membedah topik yaitu gaji versus gaya hidup dari konsumsi anak kuliahan. Nah, banyak nih mahasiswa mengeluh kehabisan dana di tengah bulan. Padahal, tren tempat nongkrong di sekitar kampus terus meningkat. Hari ini, kita akan menganalisis fenomena ini menggunakan 3 instrumen teori ekonomi, yaitu yang pertama, konsumsi produktif, yang kedua, konsumsi akhir, dan yang ketiga yaitu terhadap propensity to consume. Kita akan melihat bagaimana teori-teori ini bekerja dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa. Nah, benar ya. Kami ingin melihat apakah pola pengeluaran kami selama ini sudah rasional secara ekonomi atau justru lebih banyak didorong oleh faktor gengsi lingkungan. Melalui data pengeluaran real yang sudah kami kumpulkan, kita akan membandingkan bagaimana status finansial, perbedaan jurusan, dan tuntutan sosial membentuk kurva konsumsi individu yang berbeda-beda, meskipun kita berada di satu ekosistem universitas yang sama. Di sini, kita juga akan membagikan data real berupa persentase alokasi anggaran bulanan dari masing-masing kami yang memiliki latar belakang finansial serta tantangan perkuliahan yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan pemahaman konkret bahwa manajemen keuangan mahasiswa bukan sekedar masalah nominal uang saku, melainkan tentang bagaimana kita menyusun prioritas alokasi di tengah keterbatasan sumber daya ekonomi. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam mengatur keuangan dengan baik. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa ekonomi itu bisa dipakai dalam kebutuhan sehari-hari supaya pengeluaran itu tetap terkontrol dan kebutuhan tetap terpenuhi. Nah, kali ini kita masuk ke instrumen yang pertama, yaitu konsumsi produktif. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi produktif adalah pengeluaran untuk barang atau jasa yang menunjang produktivitas atau menghasilkan nilai tambah di masa depan. Nah, bagi mahasiswa, ini adalah modal dasar akademik. Jadi, Selvi, bagaimana alokasi konsumsi produktif di jurusanmu? Baik, sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, konsumsi produktif saya sekitar 60% dari anggaran bulanan. Biasanya, saya menggunakannya untuk membeli buku, referensi, mencatat tugas, membeli paket internet, atau menggunakan seminar yang mendukung perkuliahan. Menurut saya, pengalaman seperti ini memang perlu diprioritaskan karena bisa membantu proses belajar dan menjadi bekal untuk dunia kerja nantinya. Nah, itulah tadi alokasi konsumsi produktif yang dilakukan mahasiswa bernama Selvi. Selanjutnya, kita akan cari tahu bagaimana sih alokasi konsumsi produktif oleh mahasiswa bernama Priscil. Nah, kalau gue sebagai penerima beasiswa, sekitar 50% uangku itu dipakai untuk kebutuhan harian, seperti membayar kos, langganan jurnal, ataupun bahan belajar. Jadi aku tuh harus benar-benar mengatur keuangan supaya cukup sampai beasiswa selanjutnya itu cair. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana sih alokasi konsumsi produktif yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Lisa. Jadi, pengeluaran produktif saya sebagai mahasiswa itu sekitar 40%. Pengalaman real saya, pengeluaran terbesar itu di awal untuk beli kalkulator finansial dan buku literatur akuntansi yang tebal. Sisanya relatif stabil karena kami nggak butuh laptop spesifikasi tinggi kayak anak teknik. Pengeluaran produktif saya lebih banyak dialokasikan untuk ikut kursus sertifikasi seperti belajar pajak atau pelatihan analisis data demi menunjang keahlian kerja dan Wah, menarik sekali. Jadi, secara teori, konsumsi produktif pada mahasiswa adalah pengeluaran yang memiliki elastisitas rendah, yang artinya, mau tidak mau, dana tersebut harus tetap dikeluarkan demi kelancaran studi. Nah, selanjutnya adalah konsumsi akhir. Ini adalah pengeluaran untuk barang atau jasa yang akan habis pakai untuk kepuasan pribadi tanpa tujuan menghasilkan barang lain. Contohnya bisa makanan, pakaian, ataupun hiburan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengalaman dari mahasiswi yang bernama Lisa. Sebagai mahasiswa yang bekerja paruh waktu, bagaimana kamu mengelola begini? Sebenarnya ini tantangan terbesar saya karena saya punya pendapatan mandiri yaitu kerja sambil kuliah. Saya biasa terjebak di lifestyle trip atau kenaikan gaya hidup.
Pengalaman saya 40% pendapatan habis di konsumsi akhir, seperti beli kopi saat kerja kelompok dan beli baju kerja. Alasan utamanya pastinya mencari kenyamanan dan relasi sosial. Tapi dari sisi akuntansi pribadi, konsumsi akhir ini sering melonjak saat stres ujian akhir semester sebagai kompensasi psikologis. Nah, tadi Atau kita pada telah mendengarkan pengalaman Priscilia sebagai penerima beasiswa. Sekarang, kita akan mendengarkan pengalaman Selvi sebagai mahasiswa perantau. Jadi, pengalaman saya dalam membatasi konsumsi akhir adalah biasanya saya membuat anggaran sederhana supaya tahu uang saya dipakai apa saja. Dengan begitu, saya masih bisa nongkrong atau jalan sesekali tanpa mengganggu kebutuhan kuliah. Menurut saya, kebiasaan mengatur pengeluaran seperti ini juga mampu menerapkan ilmu yang saya pelajari. Setelah tadi pengalaman alokasi konsumsi yang dialami oleh mahasiswa bernama Selvi. Sekarang, kalau dari saya sendiri, alokasi konsumsi akhir saya sendiri di angka 30%. Pengalaman saya, ini seringkali bersifat impulsif, seperti beli tiket konser atau langganan streaming video. Kita sering mendefinisikannya sebagai self-reward. Padahal, secara ekonomi, jika porsinya berlebihan, hal ini bisa mengganggu stabilitas likuiditas keuangan jangka panjang. Nah, selanjutnya, kita akan bahas konsep yang mengikat kedua perilaku tadi, yaitu marginal propensity to consume atau hasrat mengkonsumsi marginal. Pada teori Keynes menjelaskan bahwa ketika pendapatan naik, konsumsi juga akan meningkat. Masalahnya, pada psikologi anak muda, nilai MPC ini sering terlalu tinggi mendekati angka 1. Artinya, setiap ada uang tambahan, hampir semuanya langsung dihabiskan untuk belanja. Saya merasakan ini pas awal dapat gaji par waktu ya. Ada kecenderungan psikologi seperti merasa berhak membelanjakan uang karena hasil kerja keras sendiri. Padahal secara rasional, pendapat pendapatan harusnya menaikkan porsi tabungan. Jadi, kontrol atas MPC ini adalah soal kontrol emosi terhadap lingkungan. Jika gagal, seberapa besar pun kenaikan uang saku, kita akan selalu merasa kekurangan. Ya, saya juga pernah merasa kalau baru menerima uang saku, rasanya ingin langsung membeli beberapa hal yang diinginkan. Tapi, setiap belajar ekonomi, saya jadi lebih sadar bahwa tidak semua keinginan harus langsung dipenuhi. Karena itu, saya membagi uang saku menjadi anggaran mingguan dan menyisihkan untuk tabungan. Cara ini membantu saya mengendalikan pengeluaran agar tidak habis di akhir bulan. Pengalamanku waktu uang beasiswa cair, rasanya tuh pengen beli banyak barang. Tapi biar nggak cepat habis, aku menyimpan 40% uangnya untuk tabungan atau investasi. Jadi, aku nggak mudah tergoda belanja dan uangnya bisa disimpan untuk kebutuhan nanti. Nah, sebagai kesimpulannya, teori ekonomi adalah instrumen nyata untuk memetakan keuangan kita. Sebagai penutup, mari kita bagikan formula alokasi anggaran ideal berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Jadi, untuk yang punya pendapatan mandiri, tekan hasrat mengkonsumsi kalian ya. Batasi kenaikan biaya hidup maksimal 20% dari total pendapatan agar uang tambahan itu berdampak positif bagi masa depan kita. Selanjutnya, rekomendasi untuk yang bergantung pada uang saku orang tua. Amankan 60% untuk konsumsi produktif dan kebutuhan pokok, maksimal 15% untuk konsumsi akhir, dan sisanya 25% untuk tabungan. Nah, intinya kita harus bisa membedakan mana kebutuhan yang penting untuk kuliah dan mana untuk masa depan. Dan juga yang mana cuma keinginan sesaat. Jadi sekian pembahasan mendalam dari kami mengenai teori konsumsi anak kuliahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Dadah!